waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Kembali lagi bersama mata kuliah bersama Haris Setiawan dalam mata kuliah Hongyakutsuyaku 2, di mana kita berusaha mengembangkan diri dalam supaya bisa menerjemahkan ya dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, baik langsung maupun tidak langsung ya. Selama ini kita sudah coba menerjemahkan yang tidak langsung ya. Terus minggu kemarin juga udah ada kuliah spesial ya, mendatangkan para praktisi. Kalian juga udah dengar sendiri ceritanya ya. Terus terima kasih banyak atas kesan-kesannya yang sudah disampaikan. Itu salah satu kan kita ini modal dengkul ya, saya penerjemah modal dengkul, interpreter modal dengkul, terus minta ke narasumber juga modal dengkul ya, asal pokoknya minta dulu dah orangnya sih mas gitu ya. Alhamdulillah difasilitasi ya, jadi kalian bisa punya sudut pandang yang lain mengenai profesi penerjemah atau interpreter ya, interpreter atau translator ya. Terus dari hasil perkuliahan kemarin kalian dapat kesimpulan apa? Pokoknya susah dah gitu ya. Silakan barangkali ada yang mau cerita kemarin intinya gimana sih kemarin dapat apa gitu, barangkali ada yang mau cerita. Oke. Apapun ada kemauan pasti ada jalan. Cie Virgo. Makasih Virgo, cie. Susah sensei, makasih Mercy ya, susah. Oke. Ya, ini kita ngebahas yang itu dulu ya, yang mata kuliah yang minggu kemarin yang ada praktisinya ya. Belum ngebahas tugas yang kemarin. Belum. Ya, terima kasih Arya sudah sampaikan pemikirannya. Yang lain gimana? Setelah ikut itu saya jadi makin insecure sensei untuk jadi translator atau interpreter, ada yang kayak gitu. Sama dari Gina, experience is the best teacher, intinya sensei. Ya, betul. Yes. Ya, betul ya, seperti itu ya. Jadi mau gimana pun, mau pengalaman yang paling penting ya. Jadi experience itu sangat menentukan sekali. Terus dari Mercy, kosakatanya susah keluar sensei. Oh iya, Mercy ini mungkin ngebahas yang tugas kemarin ya, tugas nerjemahin ya. Oke, sip. Nanti itu juga saya bahas sih. Makasih banyak ya. Jadi tapi ya seperti yang kalian dengar, semua praktisi yang kemarin hadir itu memulai dari benar-benar dari dari nol ya, dari modal nekat semua, termasuk saya juga modal nekat gitu. Jadi nanti kalau ada kesempatan mungkin dari translator dulu kali ya, ada kesempatan ambil aja kalau ada sikat ya, udah ambil, nanti jadi portofolio kalian gitu, menerjemahkan apa gitu. Sayang sekali saya nggak mencatat apa saja yang sudah pernah saya terjemahkan. Jadi sebenarnya saya agak lengah juga sih. Oke. Ada lagi yang mau cerita? Ya, oke, baik, tidak apa-apa. Mau pakai chat juga boleh ya, silakan. Oke, kalau tidak ada ya mengenai kemarin ya, jadi untuk mendatangkan praktisi itu akan saya, tapi maksudnya itu patut untuk diteruskan kan ya, maksudnya dapat masukan yang bagus juga sih kalau menurut saya. Jadi kalau menurut saya patut diteruskan. Kalau menurut kalian gimana, patut diteruskan atau enggak untuk tahun berikutnya, di tahun depan? Oke ya, baik. Pada kemana nih? Woi, masih jam segini belum nyari bukaan.
ya. Oh, udah masak ketupat ya. Oh, oke. Oke. Ya bagus sensei, boleh sensei. Makasih banyak patut terus. Oh ini di chat ada banyak. Makasih banyak ya yang sudah kasih respon. Ya nanti saya usahakan supaya bisa apa namanya berlanjut tahun depan juga ya. Oke. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya langsung lanjutkan ke, kalau ada kesempatan boleh diteruskan saya. Oke, untuk menambah ilmu juga dan gambarannya. Oke, siap. Makasih ya. Sebenarnya kemarin tuh ada seminar lagi, ada kayak mengenalkan software ya untuk membantu proses penerjemahan. Ada sih nama, ternyata ada software tapi berbayar ya. Ya nanti kapan-kapan bisa saya munculkan juga. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin memberikan masukan, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah mengenai tugas yang kemarin ya. Kemarin itu kan sebelum UTS sampai UTS ya, kalian menerjemahkan intinya yang secara tidak langsung ya. Jadi melalui ya translator lah ya. Jadi menerjemahkan wacana. Terus waktu UTS sebenarnya belum dibahas sih ya, tapi nanti kita bahas untuk selanjutnya. Mungkin ini kita bahas yang tugas kemarin dulu. Sebenarnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan di apa namanya mengenai UTS ya. Pertama, ada yang sudah sangat baik sekali ya, memanfaatkan hasil researchnya dengan baik ya, dicerminkan, tapi tetap memperhatikan wacana asalnya gitu, wacana bahasa Indonesianya, karena bahasa Indonesianya itu tidak sono mama saya pindahkan gitu dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, enggak ya. Jadi bahasa Indonesianya saya buat lagi sendiri, jadi seharusnya ada penyesuaian gitu. Jadi bukan mengcopy paste hasil researchnya gitu ya. Tapi nggak tahu sih, ini saya nggak tahu ya bagaimana kondisi kalian waktu itu waktu mengerjakannya. Tapi indikasinya apa? Saya lihat ya ada yang hasil pekerjaan yang mengindikasikan dia hanya mengcopy paste aja gitu. Jadi tidak ada penyesuaian. Nah itu yang sebenarnya ingin saya bahas gitu ya. Jadi bukan semata-mata seperti itu. Jadi hasil dari research itu kita dapatkan kosakata yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan sebenarnya gitu. Jadi bukan mencari hasil ya, tapi mencari petunjuk untuk menghasilkan sesuatu begitu. Mengenai UTS nanti akan saya bahas lagi di waktu yang lain ya. Sementara terus kemarin itu saya bingung ya, maksudnya bingung itu bukan kalau mau kasih tugas menerjemahkan yang biasa, yang wacana itu kan ya bosan kali ya saya pikir. Jadi saya coba bikin yang penerjemahan langsung ya, jadi dalam bentuk video saya buat kemarin dadakan. Terus isinya juga saya pilih yang mungkin nggak terlalu susah sebenarnya. Tapi kayaknya saya baca tadi dari hasilnya kendalanya banyak banget ya, susah ya. Oke. Nah itu saya pengen dengar cerita dari kalian sih, waktu pertama ngerjain itu gimana kesan-kesannya. Silakan, barangkali ada yang mau cerita duluan. Mau pakai langsung ngobrol boleh, mau di chat juga boleh, silakan. Ini bahas soal tugas kemarin kan Iya betul, tugas yang kata sambutan ya. Ya. Gimana Virgo? Karena kemarin kan itu tentang sambutan ya Sensei ya. Iya. Dan mau nggak mau kan pakai bahasa sopan ya. Itu di awal-awalnya aja saya udah bingung cara buat, kan dalam bahasa Indonesia kan untuk sambutan kepada ini kan kalau dalam bahasa Jepangnya saya masih belum tahu gitu gambarannya kayak gimana. Akhirnya saya nanya Mas Senpai. Dennis, tahu Dennis kan? Iya tahu. Iya, Dennis. saya nanya dia. Terus kata Dennis gimana?
syukurin lo gitu ya, Ya, mampus lo gitu. karena dia sebutin aja dulu apa yang apa sambutannya ke siapa siapa siapa, terus di akhirnya dikasih makoto nih arigato gitu. Terus gua bilang, Dennis ya bisa bilang begitu ya, Dennis. Si Dennis. Oke, oke. ya itu sih saya Siap, siap, di sini. makasih. Ya, makasih Arya. Ya, itu sebuah usaha yang baik sekali ya. Tanya ke senpai ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau cerita? Silakan, kalian bisa cerita berdasarkan apa yang sudah kalian tuliskan ya di Google Classroom. Fahri, suaranya putus-putus. Halo. Oh, bisa. Oke, oke, sekarang. Ya, memang banyak kosakata yang mengenai kata sambutan yang belum diketahui sih. Kayak misalkan yang contohnya dengan yang saya hormati gitu. Ya, 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 Saya ya. nyari di Google yang saya hormati itu bisa pakai Shin Ain Naru. Cuman nggak tahu itu bisa dipakai buat Nggak bisa. ngomong langsung atau Nggak enggak bisa. gitu. Nggak Oh, bisa. Nah, itu. Jadi ya makanya saya bingung. Iya, sip, sip, Banyak sip. sih kosakata yang menurut saya masih belum saya tahu gitu, Oke. mengenai kata sambutan itu. Ada yang research nggak? Research selain tanya ke senpai tadi ya, Arya. Kalian melakukan research apa? Saya bisa Google sih. Ada banyak Ainaru sama apa lagi ya? Jadi researchnya itu nerjemahin ke dari bahasa, nyari bahasa Jepangnya gitu ya. Yang terhormat iya, gitu ya. iya. Oke, oke, sip. Ada yang lain? Mungkin research yang lain? Saya Oh, 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 oh. Santai, santai. kalau saya sama Minumnya kayak pelan-pelan. si Arya dibilangnya di belakangnya makoto ni arigatou gozaimasu. Oh, oke, oke. Soalnya pas pengen nyoba spontan nih ceritanya, pas nonton videonya, terus kan sensei bilang yang terhormat, aduh itu bahasa Jepangnya apa, langsung panik sendiri. Terus Oke. akhirnya pas di searching katanya bisa di terakhirnya ditaruh apa yang makoto ni arigatou gozaimasu. Oh, oke, oke, oke. Jadi Sip, saya sip. tulis dicatatnya pakai gitu. Oke, makasih Gina. Terus di Dea, nah, di chat ya Dea, lihat-lihat di YouTube tapi nggak ada yang pakai kata sambutan sensei, atau mungkin saya nggak tahu cari keywordnya ya. Hehehe, hehehe, gitu. Oke, makasih Dea ya. Ya keywordnya apa ya kalau mau cari begitu ya kira-kira? Kata sambutan gitu ya. Nanti kalau kata sambutan munculnya Udah nyari-nyari nggak dapet sih sensei. kata sambutan apa? Gimana nyarinya? Mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jepang juga nggak nemu. Iya, Ini kata susah. sambutan dalam Indonesia Jepang tuh Beda. apa beda ya? Iya. Kalau kata carinya Lihat video Jepang, banyak kan langsung ke topiknya gitu loh sensei. Langsung topik pembicaraan yang mau diomongin, nggak perlu pakai kata sambutan. oke, 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 sip, sip. Apa ya kata kunci yang memungkinkan buat researchnya? Kira-kira kalau misalnya, oh ini nih dari Molly, saya cari di YouTube pakai bahasa Jepang, kai kai speech gitu sensei, tapi emang jarang. Oke, emang mungkin jarang ya ada dokumentasi kata sambutan didokumentasiin terus di upload ke YouTube gitu ya. Kecuali saya gitu. Terus Dea, iya saya cari yang speech Jepang gitu tapi langsung aja sensei. Oke, sip, makasih banyak. Kai kai no aisatsu, nah ini bagus nih, bisa Nugroho ya. Kai kai no aisatsu bisa, tapi di YouTube lumayan ada. Nah tuh kan bisa ketemu tuh di YouTube lumayan ada ya. Jadi sebenarnya kata kuncinya ini aisatsu ya. Go aisatsu atau aisatsu no kotoba atau aisatsu speech gitu ya. Seperti itu. Dia nyari Aisatsu speech sih nggak ada sih. Nggak ada di Google atau di YouTube. YouTube. Di YouTube ya, mungkin susah sih. Coba di Google biasa deh, mungkin ada ya. Oke. Terus apa lagi selain pemilihan kata-kata gitu, ngeblank ya, tadi saya baca banyak yang ngeblank sih.
literally lost in translation gitu ya. Itu kalau di depan banyak orang gimana tuh? Itu saya pernah sih. Ada pengalaman sih Sensei. Iya. Sip. Saya pernah sih kayak gitu ya. Tapi untungnya waktu itu saya simultaneous ya, jadi nggak muncul di depan panggung. Jadi waktu itu ceritanya ada satu petinggi ya yang cerita gitu ya. Ceritanya tuh flashbacknya jauh banget ke zaman penjajahan gitu ya. Jadi sulit banget waktu itu penerjemahannya. Jadi waktu itu saya udah bingung ya. Terus saya jadi menyampaikan inti apa yang sedang dibicarakan sama si bapak itu aja gitu. Jadi waktu itu pakai transmitter gitu ya, simultaneous. Ini sedang membicarakan waktu dia ikut demo misalnya, nantoka sama wa izen Tokyo ni ita koro demo o demotai ni sanka shita koto ga atte ima sono hanashi o shite irasshaimasu gitu ya misalnya. Jadi nggak menceritakan detailnya gitu ya. Sebenarnya dia cerita dia bawa pelang gitu ya, bawa tulisannya apa gitu, terus dia berteriak gitu. Nah itu kan teknisnya ya, jadi itu udah nggak bisa saya handle, jadi saya cerita tentang umumnya aja begitu. Itu pernah sih terjadi ke saya, udah blank banget itu waktu itu. Tapi nggak sepenuhnya blank juga sih. Saya masih bisa menyampaikan inti pembicaraannya apa. Terus dari di chat ada yang itu makasih banyak ngeblank Sensei kagok karena berpacu dengan waktu ya, berpacu dalam emosi gitu ya. Sensei cepet banget gitu. Ada yang dengerin terus kesel sama saya ya. Mohon maaf ya, ini di bulan puasa. Kalau ada benih-benih dendam, mohon maaf. Ya, jangan itulah, jangan dibawa ini. Saya ngeblank pas pertama kali coba tanpa persiapan, saya iya pasti begitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang mengalami seperti itu, ya nggak apa-apa. Namanya sedikit merasakan ya, oh ternyata kalau merasakan yang seperti itu kadang jadi tahu apa yang harus kita siapkan ya. Terus untuk mengantisipasi itu apa yang kalian lakukan? Ada apa gitu? Videonya di mute, di pause ya, diulang-ulang gitu ya. Ya nggak apa-apa itu. Tapi kalau sebenarnya sih ya nggak bisa diulang sih. Moichido onegaishimasu gitu ya. Itu sebenarnya bisa sih kalau di real, kalau di kenyataannya ya misalnya nggak kedengeran, itu lebih baik kita tanya daripada kita sok tahu ya. Sumimasen moichido onegaishimasu gitu. Jadi walaupun kita tidak bisa bahasa Jepangnya banyak, tapi kita harus bisa menyampaikan ya bahwa kita tidak paham, bahwa kita berharap bisa diulang satu kali lagi. Itu yang pertama harus ya silakan. Misalkan ini pas di real, di beneran interpreter orang, satu si pembicara yang ngomong, si interpreternya tuh nggak tahu apa yang dia omongin, maksudnya ada kosakata yang dia nggak tahu, boleh nanya ke dia, sumimasen bababate nandesu ka gitu, itu nggak apa-apa. Iya. Apa atau emang tergantung ininya, situasinya. Kalau misalnya dalam situasi yang memungkinkan, kayak misalnya sedang rapat gitu ya, terus yang kita masih bisa interupsi, itu saya pikir sih nggak apa-apa, mendingan tanya ya daripada ngeblank ya. Atau kalau misalnya dalam kondisi yang formal itu memang sulit sih. Tapi biasanya kalau yang formal yang kayak tahun 2019 atau 2018 itu ya, saya pernah interpreter juga di pembukaan pameran pendidikan ya, JASO waktu itu naskahnya udah dikasih dulu sebelumnya. Jadi saya terjemahin sebelumnya, terus saya tinggal baca aja di hari H gitu. Ada yang kayak gitu ya. Jadi sebenarnya user juga ya, user itu maksudnya yang pakai jasa kita ya, jasa translator atau interpreter, itu juga mikirin sebenarnya
ntar nih orang kasihan juga kan gitu. Daripada pesan yang ingin dia sampaikan tidak tersampaikan, lebih baik dia berusaha sedikit untuk menyediakan fasilitas buat interpreternya supaya bisa menyampaikan pesan lebih baik gitu ya. Jadi ada yang begitu. Jadi nggak semuanya harus tanpa persiapan, ya enggak sih. Banyak juga kasus-kasus yang pekerjaan-pekerjaan yang kita itu bisa dapat bahannya dari minus berapa, H minus berapa gitu ya. Tapi ya kadang mepet juga sih. Oke, makasih Arya. Silakan, ada yang lain yang kalian lakukan untuk mengatasi kendala itu? Ada yang ngambil ini nggak, nyatet memo? Ada Memo. banyak sih. Oke. Siapa nih yang ngobrol? Fahri ya. Oke, makasih Fahri. Nyatet memonya gimana? Kecepatan atau apa, bisa kesampaian nggak? Mungkin kalau ada yang kelewat ya udah. Oke. Tapi ini langkah yang bagus ya. Jadi jangan pernah meninggalkan memo ya. Jangan pernah nggak pegang alat tulis gitu waktu interpreter kayak seperti itu. Saya itu dulu selalu lengah ya, pernah ya, banyak kejadian yang nggak banyak juga sih, berapa kali gitu, 1-2 kali ya saya lengah tidak bawa catatan sehingga saya merepotkan jadinya jatuhnya ya. Jadi hati-hati, harus selalu bawa alat tulis ya. Saya mungkin berusaha ya memo, tapi tipikalnya suka yang audio ya, audio visual ya, tidak tactile ya. Tactile itu bisa memo, bisa sambil denger gitu ya. Nah, agak susah untuk itu. Kalau saya pribadi udah berusaha sih, maksudnya saya sekarang juga kadang saya catat gitu ya memo, tapi memonya kadang saya nggak bisa baca, saya nggak bisa baca sendiri, ini apa sih ya. Pernah juga kejadian kayak gitu ya. Ada yang selain Fahri, ada yang bikin memo? Ada. Mungkin itu juga strategi yang bagus ya menurut saya. Jadi ya Mercy, makasih Mercy ya. Kadang ada yang bisa gitu ya mendengarkan sambil menulis memo. Nah kalau saya agak sulit itu, makanya saya selalu berusaha mimi de shobu suru. Jadi dengan pendengaran saya ya, jadi gambling gitu ya masuknya. Tapi ya berusaha maksimal mendengarkan, menyerap, mengingat ya. Terus saya terjemah, saya reproduksi pesannya gitu. Kayaknya di channel YouTube, nanti saya cari lagi deh. Kayaknya di channel YouTube-nya Unsada itu pernah ada video waktu saya menerjemahkan, interpreting ya, kata sambutannya Pak Rektor, nanti rektor yang dulu ya. Nanti saya coba cari, nanti bisa saya share. Di situ juga saya mengalami kesulitan ya. Nanti bisa kalian lihat sendiri apa yang saya lakukan di situ. Ada lagi yang mau cerita, silakan. Lewat chat juga boleh, silakan. Oke. Untuk yang sudah submit tugas, sudah saya berikan nilainya ya. Untuk yang belum, silakan disusulkan. Dan berharap bisa dengar sih kenapa nggak submit tugasnya gitu ya. Bukan mau saya marahin, santai aja. Lagi bulan puasa ya, nggak boleh marah. Nggak, bulan puasa juga nggak marah sih. Itu kalau bisa sih bisa cerita kenapa nggak ngumpulin tugasnya ya. Kalau nggak bisa cerita di sini ya paling nggak japri gitu kenapa ya. Oke. Ada lagi yang mau cerita tentang kesulitannya? Oke. Awal-awal kan saya kan emang nggak pakai bukan cuma yang kedua kalinya pakai memo. Yang awalnya itu kadang saya suka lupa kalimat yang mau diterjemahinnya kayak gimana gitu. Itu kira-kira solusinya apa ya Sensei? Tidak ingat ya? Memang harus catat memo. Iya, kalau tidak ingat ya mau nggak mau harus ini ya. Pas mau diterjemahin
Kenapa? Ya pas mau diterjemahin tadi ngomong apa yang Ya. Berarti ya salah satu solusinya adalah memo ya, mencatat gitu apa yang tadi diomongin gitu ya. Seperti itu ya. Jadi saya pikir memo itu cukup pengaruhnya cukup besar ya dalam bekerja sebagai interpreter, apalagi interpreter ya. Oke. Saya munculkan dulu ya naskahnya yang kemarin. Sekali. Ya. Oke ya. Jadi nanti kalau misalnya setelah setelah selesai ini ya, silakan kalian bisa browsing ya dengan kata kunci aisatsubung ya, aisatsubung saya tulis ya, aisatsubung atau aisatsu speech. Aisatsubung, aisatsu speech, aisatsu no kotoba gitu ya. Ada lagi nggak? Aisatsu reibung misalnya, aisatsu atau go aisatsu ya, tempureto. Nah jadi kalian bisa cari dengan kata-kata kunci ini, aisatsubung atau go aisatsubung ya, atau aisatsu speech atau go aisatsu speech, atau aisatsu no kotoba atau go aisatsu no kotoba, terus go aisatsu reibung atau go aisatsu template ya. Saya pikir banyak ya di Google, tapi bukan di YouTube. Kalau YouTube mungkin susah ya, jadi jarang ada yang bisa mendokumentasikan seperti itu. Oke. Kita bahas sedikit ya mengenai ininya, kata sambutannya. Jadi kalau dalam bahasa Jepang kata sambutan itu ya go aisatsu ya, bahasa Jepangnya go aisatsu. Jadi misalnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ari Sensei misalnya gitu ya. Ari Sensei ni go aisatsu o itadakimasu. Ari Sensei yoroshiku onegaishimasu. Biasanya gitu ya, mempersilahkan gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah kalau yang terhormat ini memang nggak lazim. Jadi ini ciri khas kata sambutan bahasa Indonesia ya. Jadi memang tidak lazim, orang Jepang tidak menyampaikan ini waktu waktu menyampaikan kata sambutan ya, yang terhormat gitu ya, tidak. Tapi untuk menggantikan itu ya, misalnya ABC Kabushiki Gaisha, direktur apa direktur? Kalian terjemahinnya. Siapa? Siapa? Saya nggak profitnya Shacho. Iya, Shacho boleh ya. Yang paling gampang ya. ABC Kabushiki Gaisha Shacho Tanaka Katsuo sama gitu ya. Jadi Tanaka Katsuo sama, samanya jangan lupa ya, sama kayak gitu Ya ya. saya pakainya sang. Jangan Sacho dipanggilnya sang, jangan. Nanti ya itu salah satu bentuk penghormatan ya. Oh untuk di sini nggak boleh pakai sang ya? Janganlah, sama dong. Kalau itu kan formal ya. ABC Kabushiki Gaisha Shacho, atau ada juga kadang yang menerjemahkan jadi Tori Shimariaku Shacho Tanaka Katsuo sama. Terus kasih jeda sedikit, lanjutkan ke bawahnya. Terus Kizuna apa yayasan? Kalian menerjemahinnya apa? Zaidang boleh ya. Nah, kepala yayasan itu gimana?
no kaicho. Kaicho, ya boleh. Ada lagi yang lain? Rumah kecoa doang nambahin co belakangnya dari dan co. Zaidancho ya, itu mungkin masih bisa nyambung, tapi sebelum nggak pernah saya dengar sih. Biasanya kaicho atau ada juga istilah rijicho ya. Kizuna Zaidan Rijicho Sato Mariko sama gitu ya. Terus terus dari belakang sini ya. Dharma Persada Daigaku Gengo Bunka Gakubucho ya. Dekan itu Gakubucho. Eko Cahyono sama, atau kalau dalam hal ini biasanya Eko Cahyono Sensei begitu ya kalau di lingkungan akademik ya. Terus para hadirin ya, bukan para hadiri. Para hadirin yang saya hormati, ini biasanya ada yang tahu? Para hadirin itu Bisa. Kalau saya minasan ni ite kudasata minasan ni. ya boleh. Agak panjang sih itu. Ada. Sekisha. Oh, yang hadir ya, Shusekisha no minasama gitu ya. Atau ada juga ini ya, Goraijo no minasama. Goraijo no minasama. Ya, ini juga ada nih, Goraijo no minasama. Ya, itu bisa dipertimbangkan. Nanti kalian bisa research lagi untuk cari-cari lagi ya. Selamat pagi semua. Ini saya di naskahnya nggak ada ya, semua ya. Minasama, ohayo gozaimasu gitu ya. Pertama-tama saya sebagai wakil dari panitia pelaksana kegiatan Koryukai ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Ya, mungkin ini dibalik ya. Mazu gitu ya. Hajimeni boleh ya, boleh. Di bagian sini mana yang kosakatanya yang kesulitan kalian? Pelaksanaan kegiatan. Oh, pelaksanaan kegiatan ya, Koryukai. Nah, kalau kegiatan itu ya kalau diterjemahin boleh, sebenarnya enggak juga nggak apa-apa ya. 2021年 Koryukai Jishi ya, Jikko Iinkai ya. Panitia itu Jikko Iinkai no daihyo toshite gitu ya. Jadi sebagai wakil dari panitia pelaksana. Karena kalau ada juga ya bagian-bagian yang kalau diterjemahkan itu justru jadi tidak lazim. Nah, bagian-bagian itu ya kadang ya belum bisa kalian identifikasi sekarang karena pengetahuan bahasanya mungkin baru ya, ini baru, jadi wajar kalau masih belum mengidentifikasi bagian mana yang perlu dan bagian mana yang tidak perlu diterjemahkan. Itu wajar, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Jadi kalau misalnya kali ini belum lancar ya nggak apa-apa ya, namanya juga baru pertama kali. Ini zoomnya mau habis, nanti kalau terputus silakan gabung lagi di link yang sama ya. Oke, terus setelah itu di sini ada lagi yang di bagian ini, ada nggak yang sulit? Ucapan terima kasihnya bisa pakai arigato apa kan? Ya, itu bisa macam-macam. Misalnya ya kalau arigato gozaimasu itu kan terima kasihnya ya. Jadi untuk mengucapkan terima kasih itu nggak bisa kita bilang arigato gozaimasu to imas gitu, nggak bisa ya. Jadi harus diekspresikan dalam bentuk yang lain. Misalnya kiremashita. Terima kasih sudah bergabung kembali ya. Ya, oke. Kita saya munculkan lagi sebentar.
sebentar. Oke. Ya. Terus ya kalau yang ini misalnya ya sebelum biasanya kalau itu sih kalau berterima kasih itu ya berterima kasih ya, jadi bisa pakai kansha ya, kanshao. Biasanya sih kalau formal itu moshi agemasu gitu ya, kanshao moshi agemasu. Jadi ini biasanya di bagian akhir ya. Berarti dari belakang terjemahnya, kono koryukai no jishi mendukung itu apa? Ya, oeng bisa ya, oeng shite itadaki gitu ya, bisa. Taihen atau makoto ni arigatou gozaimasu gitu juga boleh sih. Ya, saya ganti deh, makoto ni arigatou gozaimasu gitu. Untuk yang semua pihak itu cukup pakai orange teh. Oh iya ya, kepada semua pihak ya. Kono koryu kai no jishi o oen shite ita. Oh, kalau gitu harus diganti, ini salah. Oen shite kudasatta minasama ni kansha o gitu berarti ya. Moshi agemasu gitu. Bisa seperti itu ya. Oke. Ada juga yang lain sih, misalnya kono koryukai salah. Koryukai no jishi ni go kyōryoku o kudasatta minasama ni, bisa juga kanshao salah, kanshao itashimasu juga bisa ya, bisa juga begini ya. Jadi gokyoryoku itu sebenarnya bukan mendukung sih ya, tapi memberikan kerjasamanya gitu ya. Memang beda sih, tapi kadang ya nggak apa-apa, dipakai aja, bisa. Intinya masih ya, silakan. Tapi di saya nggak pakai oen dan kyoryo. Jadi gimana? Jadi kalau seperti saya, soshite kono katsu ni kakawatta minasan ni kansha o moshiagemasu. Oh, itu juga boleh sih. Kono katsudo ni kakawatta minasama gitu ya. Ini Minasan. ya gitu ya. Ya ini juga nggak apa-apa, hanya saja ya masih apa ya, pemilihannya kalau bisa ya yang lebih ini ya, apa namanya, yang sudah memberikan apa gitu kepada pelaksanaan kegiatan ini gitu ya. Oke, terima kasih ya. Jadi penerjemahannya bisa macam-macam ya, nggak apa-apa. Jadi jangan dihapus. Terus ini juga tadi sudah tadi ada ABC Kabushiki Gaisha Shacho, Tanaka Katsuo sama gitu ya. Kizuna Zaidan Kaicho atau Rijicho gitu ya. Sato Mariko sama gitu. Terus ini tadi sudah. Terus ini Gorai Jono Minasama gitu ya. Terus
kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Jepang melalui kegiatan diskusi antara mahasiswa Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang Unsada dengan karyawan PT ABC. Nah, bagian ini kira-kira mana yang sulit? Mempererat hubungan persahabatan. Ya, mempererat hubungan persahabatan. Hubungan persahabatan itu apa tuh? Ada yang tahu? Jijimar. Kenapa? Jijimar. Chijimaru itu Chijimeru kali ya. Mendekatkan gitu kalau Chijimeru itu. Kalau Chijimeru itu misalnya saya mau apa ya? Misalnya pertemanan antara saya dengan dia gitu ya. Semakin dekat itu bisa pakai Chijimeru ya. Kanojo to no kyori, jarak antara dia dengan saya gitu ya. Jarak, bukan jarak fisikal itu ya, tapi jarak pertemanan ya. Kalau di sana, Nihon to Indonesia no kanke wo no Jijimar. Iya sih, Makin dekat gitu. makin dekat iya. Tapi untuk yang formal itu saya nggak pernah denger sih pakai Chijimaru gitu ya, Chijimarimasu ni. Tapi mungkin ya nggak apa-apa juga ya. Sebentar. Indonesia to Nihon no apa tuh, hubungan persahabatan. Biasanya pakai ini kalau yuko kanke ya, biasanya ini nih. Biasanya dipakainya ini. Indonesia to Nihon no yuko kanke. Ya, apa? Mempererat. Kalaupun mau pakai ya Chijimeru ya. Ada nggak Chijimeru? Nggak ada ya. Salah tulisnya. Chijimeru nih, ini Chijimeru ya. Chijimeru Tamini ya, Chijimeru Tamini. Ini ada yang chat. Yuko Kang. Nah, ini juga bagus nih. Yuko Kanke Kyokasuru bisa banget ya, memperkuat ya, kalau walaupun agak beda tapi sering juga dipakai ya. Kyokasuru gitu ya. Tameni ya. Kyokasuru toyu mokuteki o motte imasu misalnya, atau yang lain mokuteki toyu mokuteki o ya, untuk sementara ini dulu ya, motte imasu gitu ya. Terus melalui kegiatan diskusi, ini oke lah ya, masih bisa mungkin ya. Oke, jadi bisa kanke o chijimeru atau kanke o kyokasuru. Walaupun ini maknanya berbeda ya, tapi biasa juga sih dipakai di kata sambutan seperti ini ya. Terus kalau yang ini gimana? Ada lagi nggak yang di bagian ini yang susah? Nggak ada ya, oke ya, kita lanjutkan dulu. Yang ini gimana? Belum mendapatkan gambaran. Ya, belum mendapatkan gambaran ya mengenai kerja di perusahaan Jepang. Berarti kalau diterjemahkan dari belakang ya, Nihon no kaisha de hataraku imeji gitu ya. Mada imeji o tsukande inai gitu ya.
image yo tsukamu. Jadi mendapatkan image itu mendapatkan gambaran ya, image yo tsukamu. Image yo tsukamu gitu ya. Ini mendapatkan gambaran ya. Sukamu ya tadi. Tsukamu ya. Tsukamu ya. Oke, jadi Nihon no kaisha de hatarakitai desu ga gitu ya. Image yo mada tsukande inai gakusei ga oi desu gitu mungkin ya. Seperti itu. Oke ya, terus yang bagian ini gimana? Kalau ini oke lah ya, masih bisa kalian cari nih ya, saya pikir. Oke, terus ini gimana? Kami berharap dengan kegiatan ini kedua belah pihak bisa saling bertukar informasi dan mendapatkan banyak manfaat. Gimana tuh? Kono Mana yang ryukai hmm, ni to shite kono koryukai o otagai nyogo kono koryukai o toshite gitu ya, melalui gitu. otagai no nyogo ga dekite Ya, bertukar. Betul. negatif. Sip. Ya, bertukar informasi itu joho kokang ya, joho kokang. Joho kokang. Otagai joho kokang ga dekite gitu ya. Mendapatkan banyak manfaat. Tadi apa? Yakunitatsu itu bermanfaat ya, kalau yakunitatsu. Kalau manfaat tuh ada ini merito. Merito kalau lawannya demerito ada. Jadi kelebihan dan kekurangan bisa juga gitu ya. Manfaat dan sebaliknya gitu ya. Jadi bisa ada bahasa Jepang seperti ini ya. Taksan no merito morau koto gitu ya, itadaku koto berharap des gitu ya. Terakhir ini berarti ya, berharapnya terakhir ya gitu. Oke, terus ada lagi di bagian ini, kira-kira gitu kali ya. Terus yang di bagian ini gimana? Tadi sih bukan kemarin, saya tadi baca ada yang susah rangsangan ya. Rangsangan itu shigeki ya. Shigeki. Kami juga berharap, berarti ini berharapnya berarti terakhir nih. Berharap ada yang gimana nerjemahinnya? Berharap negatimas boleh ya, negatimas. Apa? Motomeru itu meminta ya, jadi lebih ke meminta. Kalau motomeru itu merequest gitu ya, mengharapkan. Tapi misalnya mahasiswa mengharapkan feedback gitu, gakusei wa feedback wo motomemasu gitu ya, itu masih oke. Tapi untuk hal ini kayaknya agak susah masuknya gitu. Atau ada juga ini kitai suru juga ada ya, ini juga berharap ya, kitai shite imasu gitu ya, itu juga bisa ya, kitai. Kita juga bisa. Kitai ya bisa. Secara bisa rutin diadakan. Nah, rutin ini apa? Tadi kayaknya ada yang teiki ya, teiki. Berarti kalau secara itu teiki ini gitu ya. Memberikan rangsangan positif ya untuk mahasiswa kami, terutama dalam hal
pembelajaran bahasa dan budaya Jepang, terutama dalam hal ya Nihongo Nihon bunka no gakushu ni oite gitu ya, dalam hal ni oite atau D ya, gitu juga bisa. Oke, ada lagi yang dirasa sulit di bagian ini? Rangsangan doang sih. Kenapa? Cuma bagian rangsangan doang. Rangsangan. Ini saya membuat kalimatnya saya simpelin lagi sih. Jadi saya Oke. Ya, jadi terus terakhir gini, demikian sambutan dari saya, sekian dan terima kasih, itu gimana? rumah hijau. Ijo des gitu ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, emang begitu, ijo des. Domo arigatou gozaimashita gitu juga boleh sih sebenarnya. Gini juga cukup ya. Jadi kadang kalau misalnya interpreting itu ya nggak perlu detail juga sih. Susah ya buat bisa akurat banget gitu ya, susah banget ya. Jadi kadang dengan begini juga cukup ya, ijo des domo arigatou gozaimashita gitu ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu mengenai mengenai ini naskahnya, bagian-bagian yang sulit mungkin ada lagi dari kalian. Nanti setelah ini ya, saya berharap kalian bisa memperbaiki lagi ya, hasil terjemahannya. Yang mencantumkan hasil terjemahannya sudah ada 1-2 orang ya, terima kasih banyak. Yang belum juga nggak apa-apa, yang belum silakan dari sekarang diperbaiki lagi. Nanti naskahnya saya berikan ya, silakan diperbaiki berdasarkan diskusi kita hari ini. Dan saya berharap kalian juga punya waktu untuk research ya. Jadi cari dengan kata kunci yang tadi saya sampaikan ya. Terus bisa diperbaiki berdasarkan itu, jadi silakan perbaiki berdasarkan diskusi kita hari ini dan berdasarkan research ya, silakan. Terus kalau ada yang bisa misalnya ya gabut abis gitu ya, gabut parah, terus bikin video ya, mengkombinasikan video saya dengan video terjemahan kalian gitu ya, yang sudah jadi, maksudnya bukan nerjemahin langsung lagi tapi ngebaca gitu ya, ngebaca yang pura-puranya kalian jadi interpreter gitu ya. Kalau ada yang bisa begitu itu bagus banget sih, itu bisa jadi portofolio kalian loh ya, di YouTube gitu. Siapa tahu kalau ada yang berminat bisa bikin video seperti itu, saya pasti apresiasi banget ya, mantap itu pasti. Ada yang jadi next project ya pura-puranya jadi interpreter, itu saya pikir sih ini ya bisa dijadiin portofolio, saya pikir ya. Oke. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Jadi nanti saya kasih instruksi lagi di WhatsApp grup aja ya. Google Classroom-nya masih pakai yang sama yang kemarin, jadi nggak usah saya nggak akan bikin yang baru ya. Silakan nanti hasil pekerjaan kalian berupa terjemahannya berarti ya. Misalnya mau dalam bentuk audio juga boleh sih. Misalnya kalian nyalain YouTube yang saya ya, terus kalian sambil ngerekam suara kalian, ngerekam suara YouTube saya, terus menerjemahkan gitu ya, itu juga nggak apa-apa. Mau dalam bentuk audio boleh, dalam bentuk video boleh, dalam bentuk naskah juga nggak apa-apa, silakan ya, dikumpulkan di Google Classroom yang sama. Itu saja sih. Ada yang ini kan kalian berarti minggu depan itu ini ya, udah masuk belum? Udah ya, minggu depan udah masuk ya, berarti kita nggak ada libur lebaran berarti
Ya, itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau dikomentari dulu, silakan. Iya Pak. Nggak ada ya, baik. Jadi itu saja. Terus saya juga file untuk disubmitnya silakan bebas. Kalau udah capek silakan naskahnya aja, hasil terjemahannya ya. Kalau energinya masih besar bisa pakai audio. Kalau energinya besar sekali bisa dalam bentuk video ya, silakan. Kalian pilih, itu tidak mempengaruhi. Tapi ya kalau usahanya makin berat ya saya pasti hargai ya, nggak mungkin nilainya sama. Tapi bukan berarti yang naskah nilainya jadi rendah banget, enggak. Tetap aja pasti saya kasih nilai yang apa namanya, masuk akal lah, nggak aneh-aneh gitu ya. Ya, oke. Ada yang mau berkomentar atau bertanya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada ya, karena ini mau lebaran juga ya, saya mohon maaf kalau ada kata-kata dari saya yang menyinggung atau mendiskreditkan kalian ya, saya mohon maaf. Kalau ada yang kata-kata seperti itu tolong diingatkan, nggak apa-apa ya, maksudnya misalnya saya nggak konsisten kata-kata sama perbuatan itu silakan, kadang namanya juga manusia, ada ya ketidaksesuaian, jadi silakan kita saling mengingatkan saja ya. Oh iya, saya dipanggil Pak Guru ya akhir-akhir ini, makasih banyak ya, itu sesuatu yang besar banget sih buat saya ya, Pak Guru itu, karena guru itu susah ya, susah banget untuk jadi seorang guru. Udah, ntar ceramahnya panjang lagi. Terima kasih. Iya Virgo, iya anakku, anakku. Aku bilang anakku. Oke ya, baik itu saja ya, sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat liburan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otskara sama des, bye bye, mata. Kalau ada yang itu nanti WA aja ya. Makasih banyak. Hai. Otskara sama des. Hai, arigato. Hai, shirei shimasu. Kirimasu ne. Hai.